Kau mau bawa orang kemana? Urusan apa bagimu kemana aku membawa orang? Dia bilang dia mau membawaku untuk mencari uang. Mau cari uang di mana? Cari uang apa? Pergi ke perusahaanku di Asia Tenggara. Asia Tenggara di mana? Asia Tenggara begitu luas, sialan. Ada Laos, ada Thailand, ada Myanmar. Kau mau bawa dia kemana? Apa urusanmu? Kau harus hati-hati, Jiahui. Ibumu percaya padaku. Dia mengirimmu jauh-jauh dari Changsha ke Foshan untuk mengikutiku, untuk bekerja di bidang e-commerce. Jangan ikut orang ini. Apa yang kau katakan soal 150.000 yuan? Sekarang jangan ganggu aku, biarkan adikku. Apa urusanmu? Kau masih membawa adikmu yang baru lulus sekolah. Tapi dia tadi di perjalanan, dia bilang dia akan memberiku 150.000 yuan. 150.000 yuan? Sialan, apa uang itu jatuh dari langit? Kau mabuk? Kenapa kau bisa mendapatkan 150.000 yuan? Kenapa tidak bisa? Kau mau bawa dia kemana? Aku tanya. Apa kau juga tahu dia ada di dalam mobil kan? Ya, ada di dalam mobil. Apa kau punya KTP atau semacamnya? Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Kau siapa? Siapa dia? Jelaskan padaku dengan jujur satu persatu. Mau bawa dia kemana? Kalau semua sesuai hukum, kau boleh bawa dia pergi. Katakan, apa kau sudah bilang ke ibumu? Apa ibumu tahu? Aku belum bilang ke ibuku. Benar? Cepat telepon ibumu. Cepat telepon ibumu sekarang juga. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Halo Bibi, itu Wu Jiahui anakmu. Sekarang dia juga membawa putrimu, Ciuling. Dia bilang mau pergi ke Asia Tenggara, ke Myanmar sana. Katanya untuk kerja. Bagaimana menurutmu soal ini? Apa dia sudah telepon Bibi? Oke, jangan panik dulu. Dia belum bilang ke ibumu kan, saudara? Pergi ke luar negeri, ke perbatasan. Mereka berdua baru saja lulus sekolah belum lama. Keluarga mereka sialan, hanya ibunya yang menanggung hidup mereka sendiri. Apa kau masih orang senegara? Apa kau masih orang Tionghoa? Kau masih di sini bilang dia mengikutimu untuk buat video pendek, kasih like, dan bisa dapat 10.000, 20.000 yuan sebulan. Apa gunanya itu? Sialan. Bahkan kalau dapat 10.000, 20.000 yuan, bahkan 1.000, 2.000 yuan, mereka mendapatkannya dengan kerja keras dan jujur. Apa di perusahaanku tidak jujur? Di tempatku, apa kau bisa menunjukkan dokumen? Aku malas berdebat denganmu. Apa kau bisa tunjukkan? Ada di dalam mobil. Kita panggil polisi saja. Nanti polisi datang, jelaskan semuanya. Kalau semua oke, kau boleh bawa dia pergi. Setuju? Telepon. Cepat telepon 110. Panggil dia. Jangan so hebat sini. Kita mau panggil polisi. Apa urusanmu denganku dan adikku? Apa adikmu? Apa kau tidak tahu siapa adikku? Adik siapa? Adikku. Adikku, aku bilang terus terang, hari ini banyak orang di sini. Kau tidak punya sudut pandang sebanyak kami, atau orang sebanyak kami. Serahkan, pegang dia, dan panggil polisi. Lepaskan. Bodoh, dia bilang dia akan memberimu berapa banyak gaji sebulan? Awalnya dia bilang dia akan memberiku 100.000 yuan, lalu dia bilang dia akan memberiku 150.000 yuan. Memberimu 100.000 yuan, lalu memberimu 150.000 yuan? Sudah berapa lama kau bekerja? Setahun. Sialan, kau tidak tahu diri kan? Sialan, apa kau pernah memikirkan ibumu? Ibumu sekarang berjualan di pasar, membiayai adikmu sekolah. Adikmu sekarang tidak sekolah, tidak bisa lanjut. Sialan, ibumu melihatku di video pendek, dia terharu, karena dia percaya padaku, dia mengirimmu ke Fousan. Kau, sialan, melakukan hal ini? Apa kau pernah memikirkan akibatnya? Apa kau tidak pernah membaca berita akhir-akhir ini? 100.000 yuan, sialan, apa kau pantas? Kenapa kau bisa mendapatkan 100.000 yuan? Jangankan 100.000 yuan, 20.000 yuan saja kau terima sudah merasa bersalah. Apa kau tidak pernah membaca berita akhir-akhir ini? Ada anak muda dari Hunan yang ditipu oleh seseorang di perjalanan. Dia ditipu ke Myanmar Utara, ke tempat yang namanya KK Park. Setelah dia masuk, dia tahu sialan itu adalah sarang penipuan, skema piramida. Tidak bisa keluar. Mereka memaksanya untuk merekrut orang setiap hari. Dia ingin kembali ke Tiongkok, tapi dia tidak bisa. Apa kalian tahu berapa biayanya untuk kembali? 200.000 yuan. Sekarang, keluarga Tionghoa biasa dari mana bisa mendapatkan 200.000 yuan? Apa uang itu mudah didapat? Apa uang itu jatuh dari langit? Akhirnya, keluarganya benar-benar mengirim 200.000 yuan. Apa yang terjadi? Dia dijual seperti babi. Apa kasus seperti ini jarang terjadi, sialan? Apa urusanmu denganku dan adikku? Apa adikmu? Apa kau tidak tahu siapa adikku? Adik siapa? Adikku. Adikku, aku bilang terus terang, hari ini banyak orang di sini. Kau tidak punya sudut pandang sebanyak kami, atau orang sebanyak kami. Serahkan, pegang dia, dan panggil polisi. Lepaskan. Bodoh, dia bilang dia akan memberimu berapa banyak gaji sebulan? Awalnya dia bilang dia akan memberiku 100.000 yuan, lalu dia bilang dia akan memberiku 150.000 yuan. Memberimu 100.000 yuan, lalu memberimu 150.000 yuan? Sudah berapa lama kau bekerja? Setahun. Sialan, kau tidak tahu diri kan? Sialan, apa kau pernah memikirkan ibumu? Ibumu sekarang berjualan di pasar, membiayai adikmu sekolah. Adikmu sekarang tidak sekolah, tidak bisa lanjut. Sialan, ibumu melihatku di video pendek, dia terharu, karena dia percaya padaku, dia mengirimmu ke Fousan. Kau, sialan, melakukan hal ini? Apa kau pernah memikirkan akibatnya? Apa kau tidak pernah membaca berita akhir-akhir ini?
100.000 yuan? Sialan, apa kau pantas? Kenapa kau bisa mendapatkan 100.000 yuan? Jangankan 100.000 yuan, 20.000 yuan saja kau terima sudah merasa bersalah. Apa kau tidak pernah membaca berita akhir-akhir ini? Ada anak muda dari Hunan yang ditipu oleh seseorang di perjalanan. Dia ditipu ke Myanmar Utara, ke tempat yang namanya KK Park. Setelah dia masuk, dia tahu sialan itu adalah sarang penipuan, skema piramida. Tidak bisa keluar. Mereka memaksanya untuk merekrut orang setiap hari. Dia ingin kembali ke Tiongkok, tapi dia tidak bisa. Apa kalian tahu berapa biayanya untuk kembali? 200.000 yuan. Sekarang, keluarga Tionghoa biasa dari mana bisa mendapatkan 200.000 yuan? Apa uang itu mudah didapat? Apa uang itu jatuh dari langit? Akhirnya, keluarganya benar-benar mengirim 200.000 yuan. Apa yang terjadi? Dia dijual seperti babi. Apa kasus seperti ini jarang terjadi, sialan? Aku bisa memaafkanmu karena kau masih muda, tapi aku tidak bisa memaafkan kebodohanmu. Berapa umur adikmu? Mungkin, sialan. Setelah dia pergi kali ini, dia tidak akan pernah bisa kembali. Apa yang akan dilakukan ayah dan ibumu? Dan kau bicara soal mencari uang. Sialan, kau baru bersamaku berapa lama? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Sialan, kau mau terbang. Mau dapat berapa banyak uang? Kau tidak tahu cara kirim barang, tidak tahu cara mengedit video, tidak mengerti soal sopan santun. Mereka bekerja 8 jam sehari, kau hanya 6 jam, dan masih mengantuk. Kau sudah berapa lama bersamaku? Setengah tahun. Ayah, mobil apa yang kau beli sekarang? Mercedes E-Class. Kenapa? Kerja keras. Sialan, kerja keras dan jujur lebih penting daripada apapun. Pilihanmu sekarang sudah benar. Bekerja keras di sini. Ada begitu banyak guru di sini. Lihat, sekarang sialan barang tidak bisa dikirim. Sekelompok orang sialan berkumpul di sekitarmu di sini. Kembali, tunggu ibumu datang. Kenapa? Kau menikmati ini? Kepada semua yang menonton video ini, saya harap kalian semua bisa membagikan video ini kepada lebih banyak orang di sekitar kalian agar tidak menjadi korban penipuan.